长生学可以把你许多的无奈变成你的能耐。 Bahwa dengan praktek logikologi ini bisa merubah hal-hal yang biasanya kita unai itu saya tidak berdaya, saya hanya terima kondisi yang ada, tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan logikologi kita bisa merubah dengan logikologi kita bisa rubah menjadi nengnai. Kita bisa punya daya tahan, kita punya kemampuan. Yang tadinya tidak berdaya, kita pasif sebagai korban keadaan. Tapi kalau kita bisa, kita mengatasi keadaan tersebut. 就好像美国大发明家爱迪生，他太多东西是去试出来的，并不是根据人家的理论去拼出来的。 Di dunia ini pencipta yang paling produktif, masih ingat siapa? Waktu kita SD, Thomas Edison. Tahu? Kalau enggak ini lampu bisa terang menikmati listrik dari mana? Beliau itu hak patennya itu mungkin ada 1000 kali. Tapi itu bukanlah nunggu kebetulan ajaib. Tapi dia punya eksperimen lebih dari 10.000 kali dapat satu paten. Betapa dia sabar, betapa dia ulet konsisten. 老师做了30多年了，老师是凭我们的经验在教你。 老师mengajarkan kita itu bukanlah teori, tapi dari fakta, dari bukti, dari hasil laporan. Selama mengajar 30 tahun, berbagai tempat kasih feedback, kasih hasil laporannya kepada langsung. Itulah yang disampaikan kepada kita. 你起码有超过80%以上的成功。 Bahwa orang kasih laporan berarti telah melewati prosesnya mereka eksperimen, sama seperti si pencipta itu di berbagai tempat. Hasil yang bagus, yang terbukti dan orangnya telah selamat, orang yang telah sembuh, semua lapor kepada langsung, maka kesimpulannya ini akan efektif. Kemudian kita terapi kepada hewan atau pet peliharaan. 大型的动物，它的线道跟我们人都一样。 Binatang yang agak besar, maka titik-titik cakranya sama kita sama posisi. 头顶就是第七穴道，就是碗头上的器官。 Cakra 7 untuk binatang yang agak besar sama di tengah-tengah kepalanya. Kalau kita di tengah-tengah ubun-ubun, untuk apa? Semua keluhan organ-organ di bagian kepala, leher ke atas. 还有神经骨骼肌肉系统。 Kemudian juga cakra 7 untuk sistem tulang, sistem otot kita dan juga sistem syaraf di seluruh tubuh. 还有肿瘤啊、急救啊。 Dan juga untuk kasus-kasus yang berat, tumor, kanker, dan juga untuk emergency pada waktu darurat. 那第6穴道也是额头中央这里。 Binatang yang agak besar, maka cakra 6 sama seperti kita. Dahinya mungkin lebih kecil dari kita, tapi titiknya kurang lebih sama. 譬如说你们家养的狗脾气不好了，你就多调它，多调头部，它的脾气也会越来越好。 Kalau anjing peliharaan kita, buat kita mungkin nggak apa-apa, tapi buat orang waduh galak amat, sehingga orang pada takut. Terapi di mana? 7 sama 6, sama kayak suami yang galak atau istri yang galak itu terapi sama. Mau. Sama caranya. Anjing juga ada yang sifatnya itu gampang mengancam, bikin tetangga takut. Kita kan repot juga kalau begitu. 老师也调整过，老师养的蛇。 Lalu pernah pelihara ular, saya pikir apa itu? Pernah pelihara ular, mau kasih bagi pengalaman buat kita. 调整了以后，它可以坐在我们的腿上，2个小时都不动。 Setelah diterapi, ular itu tenang. Ular itu bisa di pangkuan lause 2 jam tidak bergerak, bisa tenang sekali. 因为老师也很喜欢动物。 Lause juga sayang hewan. 譬如说，那个小狗去结扎回来会痛。 Anjing yang kecil yang terpaksa harus tubektomi atau disterilkan. Waduh, itu pulang operasi itu teriak-teriak kesakitan. 跟它调了以后，它就不会哀哀叫了。
setelah diterapi sudah tenang, mungkin sudah berkurang sakitnya begitu. 那以后如果跟小狗讲，狗狗调整，它就跑过来自己躺好了。 Karena dari pengalaman itu, anjing juga pintar. Setelah dipanggil, bubuk, biar gitulah ya. Sini, mau diterapi, cepat datang. Karena sudah ngalamin bisa kurangin sakit, menghentikan rasa sakit. 其实动物它一样会有感觉的。 Semua makhluk hidup, apalagi binatang, apalagi yang pintar seperti anjing, pasti punya rasa. 对啊，有感觉啊。 Pasti mereka punya kesadaran, mereka punya perasaan, nggak kurang dibanding kita. 老师也遇到一个师姐上台分享， Lalu ada satu orang, ya satu serje itu naik ke pentas sharing buat kita. 他的猫肾脏衰竭，所以接着下来就要洗肾了。他认真帮他调肾脏，让肾脏的功能恢复正常，就没有洗肾。 Piaraannya itu kucing kesayangan. Serje ini punya kucing kesayangan. Satu hari itu kayaknya penyakitnya sudah berat, katanya itu gagal ginjal. Kalau gagal ginjal seperti orang, mesti dia apa? Cuci darah, hemodialisa. Lalu itu kan repot, mahal juga sulit mungkin menderita. Lalu dia rajin terapi itu kucing. Di就调整肾脏啊。 terapi di posisi ginjalnya, ya kucing ginjal kira-kira di situlah. Mungkin tangan kita lebih gede dari ginjalnya. 要不然猫洗肾啊，会用很高的。 Kalau hewan harus hemodialisa cuci darah, orang kan mahal. Tapi binatang punya fasilitas juga tidak murah. 又多了一阵子，这只猫吃不下饭，抱去给医生检查，也找不到原因。 Kemudian kucing ini sudah oke, tidak perlu cuci darah. Tapi ada satu hari kucing itu nggak bisa telan, nyangkut. Bukan nggak ada nafsu makan, tapi nyangkut nggak bisa telan, nggak bisa proses. Jadi bawa ke veterinary, ke dokter hewan. Dokter hewan nggak tahu ini apa masalahnya, nggak bisa cari tahu. 所以他就很紧张啊，到处问人家有什么方法。 Maka si pemilik kucing ini, kucing kesayangan, dokter nggak bisa, dia juga bingung. Kesana kemarin dia tanya orang yang mungkin punya pengalaman sama. 他的姻缘很好，人家就跟他介绍一个懂得跟猫讲话的人，他就把那只猫抱去找他。 Lalu setelah yang kemari pemilik ini nanya, akhirnya dia punya kondisi dan jodoh yang bagus. Ketemu seseorang yang bilang, di tempat itu ada seorang pawang, seorang ahli komunikasi dengan hewan, terutama kucing. Dia bawa kucingnya ke situ. 他跟猫讲话，了解了，猫讲它的食道这里长了一个肿瘤，所以就吃不下东西了。 Maka dia bawa itu kucing kesayangan ke seseorang yang ahli komunikasi dengan kucing. Mungkin ahli penerjemah lah, mungkin kira-kira gitu. Dia bisa ngomong, bisa dialog sama kucing tersebut. Lu kenapa nggak makan? Kenapa makanan Anda nggak telan? Itu kucing bisa kasih tahu. Saya di jalur makanan di esofagus kerongkongan ada tumbuh satu tumor. Dan di situ nggak mungkin telan. 老师有讲，肿瘤就跟第七穴道有关的。 Tumor kanker terapi di cakra berapa? 7 Cihao, ya benar. 所以他回去开始就跟他调7号跟10道这个地方。 Maka setelah komunikasi dengan ahli itu, komunikasi binatang, pulangnya terapi di mana? Tempat yang ada tumor di jalur makanan, kerongkongan, titik itu dan titik cakra 7. 调了4天，到了第5天了，可以喝水吃饭。 Berturut-turut 4 hari dan selama waktu yang cukup panjang. Hari kelima setelah selesai 4 hari, maka dia mulai bisa minum. Setelah itu makanannya bisa telan kucing itu. 所以以后只要猫有什么事，他都会抱去让那一个人跟他代为沟通。 Maka si pemilik kucing ini enggak senang sekali. Lain kali kalau ada masalah cari dokter belum tentu bisa jelasin. Tapi gua akan cari orang itu karena udah kenal. Bisa nanya, ini kucing lagi ada kesulitan apa? Kalau bermasalah. 那个人是一位护士长，
Nah, orang tersebut itu sebetulnya siapa? Dia yang bisa komunikasi dengan kucing dan beberapa hewan. Dia adalah kepala perawat. 猫跟它聊天的时候，那一只猫啊也会跟它介绍长生鞋。 Nah, sambil komunikasi sama hewan, itu apa namanya si kepala perawat itu, ini bisa dengar, bisa ngerti. Kucing tuh bisa sampaikan, saya tuh di terapi bisa sembuh, bisa jelasin hal ini. Dia ngerti. Orang itu ngerti. Saya nggak bisa berarti dia ngerti. 它是学医的嘛，所以听猫在这样跟它讲，它就会觉得很神奇。 Kepala perawat tentu sekolah kesehatan, ya bagian keperawatan. Jadi dia ngerti apa namanya tindakan-tindakan medis yang dasar itu mereka ngerti, mereka para medik juga. Jadi dengar kucing bilang dia mengalami terapi lalu nyaman lalu bisa telan. Orang itu kan ngerti bahasa kucing, dia sangat heran, penasaran. 猫就跟那个护士长讲，别怀疑，长生鞋真的有效。 Jadi kucing ini juga tahu orang itu dengar kepala perawat itu bisa komunikasi, kan dia juga heran-heran. Seperti selama ini saya nggak pernah dengar kucing itu bilang jangan ragu-ragu, ini saya buktinya sudah sembuh, sudah baik. Jadi percayalah, kucing bisa yakinin si ahli komunikasi. 所以老师看你们这边有很多小鸟，可能脑花眼，飞啊飞啊，去撞到玻璃，嘣就掉下来了。 Nah, juga tidak sedikit hewan kecil seperti burung kecil, burung gereja, masuk satu ruangan dia terperangkap mau keluar. Mungkin matanya udah lama nggak periksa dokter ada katarak, dia nggak tahu kalau itu adalah apa kaca jendela kaca dia tabrak jatuh. 机会来的机会，你就去把它抱起来调整。 Lihat satu hewan kecil jatuh, mungkin dia masih hidup. Kita ambil ya dengan hati niat yang baik. Kita apa namanya terapi langsung karena ukurannya kecil. 很多小鸟在你调整当中，很快就醒过来了。 Binatang kecil, burung-burung kecil seperti ini di sepasang tangan kita. Terapi nanti sedikit demi sedikit kita merasakan yang mulai panas, mulai gerak-gerak lagi, aktivitas lagi. 越来动的力量越大，你就可以慢慢松开你的手。 很多的小鸟，嘎嘎嘎嘎就飞走。 Gerakannya mulai ada, mulai makin kuat, akhirnya sayapnya juga ikut gerak. Sampai cukup energinya, kita buka tangan, dia mulai gerak, dia mulai bisa terbang. 很多的小鸟